pada basis data relasional ada constraint ya, atau batasan-batasan nilai yang bisa di-input ke dalam tabel. Misalnya maksimal karakter yang bisa di-input. Kalau kita set maksimal karakter 10, ternyata kita input 11, maka hasil input akan ditolak. Kemudian tipe data string ya, not null, dan lain-lain. Nah, di MongoDB juga tersedia fitur untuk melakukan validasi data menggunakan skema validation ya. Nah, di mana skema validation ini menggunakan JSON schema. Nah, yang dimaksud dengan JSON schema adalah standar resmi untuk melakukan validasi dokumen JSON. Nah, jadi dengan adanya JSON schema, maka dapat diberi batasan nilai-nilai apa saja yang bisa diberikan supaya data JSON itu valid ya, sebelum data tersebut di-input ke dalam koleksi. Nah, informasi resmi, informasi detail itu bisa dilihat di link ini. Berikut contoh dari JSON schema untuk melakukan validasi data. Cara pertama untuk melakukan validasi dengan JSON schema ketika melakukan create collection. Ya, jadi validasinya ditambah. Bisa juga dengan cara yang kedua untuk melakukan validasi data ya, yaitu dengan menggunakan perintah run command ya, dengan sintaks sebagai berikut. Ya, berikut melakukan validasi dokumen dengan menggunakan perintah create collection ya, dimana di sini kita bisa berikan validasi dengan JSON schema ya. Maksud dari perintah ini adalah didefinisikan ada 4 field, yaitu name, balance, type, dan address, dimana masing-masing field name bertipe string, balance bertipe long, type ini enum ini maksudnya hanya bisa menerima 2 nilai, yaitu premium atau regular. Kemudian address ini bertipe object ya, yang di dalamnya harus terdiri dari 2 field yang lain, yaitu street dan city. Nah, jika name ini tidak kita berikan ya, nama merchantnya ini tidak kita berikan, maka akan muncul pesan must be a string. Nah, kalau balance tidak kita berikan, maka akan muncul pesan must be a long, dan seterusnya. Ya, sekarang saya jalankan ya untuk menambah koleksi baru, yaitu merchants ya, dengan 4 field name, balance, type, and address, serta beberapa batasan ya, constraint yang diberikan, tipe data, kemudian jika kosong maka akan muncul pesan seperti ini. Kemudian untuk menguji ya validasi dokumen tadi, maka di sebelah kiri saya berikan nilai dokumen yang lengkap ya, ID, name, balance, type, dan address. Kemudian sebelah kanan diberikan nilai dokumen yang tidak lengkap, yaitu nama merchant ya, nama merchant, name ini tidak diberikan. Nah, kita lihat nanti pesan kesalahan apa yang muncul. Ya, sekarang saya tambahkan satu dokumen yang lengkap ke dalam koleksi merchants. Ya, saya enter. Ya, di sini cuma ada perintah yang ya disarankan untuk menambahkan apa ya, kutip 2 nih di fungsi nomor. Tapi ini data ini berhasil di insert ya, berhasil ditambah. Kemudian saya tampilkan isi dari dokumen dari koleksi merchants
ya, sudah nampak ada satu dokumen yang berhasil ditambah. Nah, jadi di sini contoh tambah dokumen merchants yang lengkap ya, sudah berhasil di-insert. Sekarang saya tambah dokumen ke dalam koleksi merchants, tetapi dengan informasi yang tidak lengkap, yaitu name tidak diberikan atau kosong. Nah, jika saya enter, ya nampak ya di sini akan muncul pesan kesalahan ini, dokumen fail validation, ya, dimana name ini, operator name ini atau field name ini required. Kemudian di sini contoh lagi yang lain ya, nanti ditambahkan dokumen dengan informasi yang tidak lengkap, di mana city atau kota di dalam alamat address ini tidak diberikan. Apa pesan kesalahannya? Kita lihat. Oke, saya jalankan perintah ini tanpa menuliskan city. Ya, di sini nampak ya, muncul pesan error lagi, dokumen fail validation. Nah, di sini nampak ada property name address details object ya, ini harus lengkap tadi semuanya, yaitu city, street, dan country. Kemudian kita bisa juga membuat validasi ya ke dalam dokumen yang ada di MongoDB. Misalnya di sini ke dalam koleksi customers ya, kita tambahkan validasi full name ini harus ada. Ya, full name harus ada dan bertipe string. Sekarang saya tambahkan validasi di dalam koleksi customers, di mana full name ini wajib diisi dan bertipe string ya. Saya enter. Kemudian saya tambahkan satu dokumen ya dengan ID C004 ya, tadi terakhir C003, tetapi full name-nya tidak saya berikan. Nah, kita lihat pesan error yang tampil. Enter. Nah, di sini muncul pesan ya, dokumen fail validation ya, sebab full name ini harus ada nilainya atau required.